Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this occasion, I will discuss something important for our lives, namely preservative. Kenapa mempelajari bahan pengawet ini sangat penting? Karena dapat membantu memahami makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dan dapat terhindar dari zat yang berbahaya. Let me introduce myself. My name is Alfabila Liliana and last ID number is 095. For the next few minutes, I explain about preservative. So, masalah yang akan saya presentasikan mengenai pengaruh konsumsi jangka panjang pengawet buatan dalam makanan ataupun minuman terhadap kesehatan anak. Kita tahu bahwa pengawet buatan dalam makanan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan anak jika dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa jenis pengawet seperti natrium benzoat dan sulfit dapat memicu reaksi alergi atau hipersensitivitas pada anak yang sensitif. Selain itu, konsumsi jangka panjang pengawet buatan dalam pangan dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada anak seperti diare, sembelit, atau sindrom iritasi usus besar. Telah saya temukan dari beberapa acuan jurnal penelitian yang menyatakan bahwa kandungan pengawet buatan pada makanan ini berdampak buruk pada kesehatan anak. Terdapat jurnal ilmiah dari Wariyah dan Dewi pada tahun 2013 dengan judul Penggunaan Pengawet dan Pemanis Buatan pada Pangan Jajanan Anak Sekolah atau PJAS di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pada penelitian ini ditemukan bahwa 40% hingga 44% pangan jajanan anak sekolah tidak memenuhi syarat kesehatan, yang mana mengandung pengawet boraks pada bakso, kerupuk, dan yang lainnya untuk memberikan tekstur lebih kenyal. Boraks tidak dapat larut dalam air dengan mudah, sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti iritasi usus, diare, dan muntah, serta gangguan pada sistem saraf. Dari jurnal yang kedua yaitu dari Farodillah pada tahun 2024 dengan judul Dampak Pemberian Makanan Junk Food pada Usia Dini, yang mana pada penelitian ini konsumsi makanan junk food yang tinggi kandungan pengawet berdampak negatif terhadap kesehatan pencernaan anak, yang mana junk food sering dikonsumsi anak-anak mengandung berbagai zat aditif termasuk pengawet yang walaupun berfungsi untuk memperpanjang umur simpan produk, jika dikonsumsi secara berlebihan dapat mengganggu fungsi sistem pencernaan. Lalu pada penelitian selanjutnya yaitu dari jurnal ilmiah yang dikemukakan oleh Amin pada tahun 2024 dengan judul Tren Minuman Kemasan dalam Kalangan Siswa Sekolah Tingkat Pertama dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. Pada penelitian ini, konsumsi minuman kemasan di kalangan siswa sekolah tingkat pertama menunjukkan bahwa minuman kemasan tidak hanya populer karena kemudahan akses dan harga yang terjangkau, tetapi juga karena kemasan dan promosi yang menarik, yang mana produk-produk ini sangat umum mengandung berbagai zat tambahan termasuk pengawet. Makanan dan minuman kemasan dinilai berpotensi menimbulkan gangguan pencernaan seperti refleks, perut kembung, dan masalah lambung, yang pada gilirannya dapat mengganggu penyerapan nutrisi serta kesehatan saluran pencernaan anak. Jurnal selanjutnya dari Nita, Angelia, dan Dewi pada tahun 2021 tentang studi kasus terhadap zat pewarna, pemanis buatan, dan formalin pada jajanan anak di SD Negeri Telaga Murni 03 dan Tambun 04 Kabupaten Bekasi. Pada jurnal ini mengemukakan dalam sebuah pemeriksaan oleh Balai Besar POM atau Pemeriksa Obat dan Makanan di Jawa Barat, ternyata 75,8% dari 29 jenis mie basah yang beredar di pasaran mengandung pengawet formalin, serta 54% dan 69% responden dari SD Negeri Tambun 04 dan SD Negeri Telaga Murni 03 mengaku mengetahui bahwa ada makanan yang dicampur dengan zat pengawet. Untuk jurnal selanjutnya yang pro dengan
Rumusan masalah ini yaitu pada jurnal Sains dan Teknologi Laboratorium Medik oleh Sepriani pada tahun 2020 dengan judul jurnal Analisis Kandungan Boraks pada Jajanan Anak di sekitar SD Negeri 18 dan 20 Kota Pekanbaru. Pada jurnal ini mengemukakan yaitu pada jajanan anak yang dijual di sekitar SD Negeri 18 dan SD Negeri 20 Kota Pekanbaru setelah dilakukan pengujian terhadap 2 jajanan yang positif mengandung bahan pengawet atau boraks. Pada jurnal selanjutnya mengarah pada kontra dengan rumusan masalah tersebut, yang mana pada jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEX oleh Pradili, Miarti, Setiorini, dan Faisal pada tahun 2024 dengan judul Jurnal Penyuluhan Bahaya Zat Pengawet pada Pengrajin Makanan di Desa Sukadamai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada jurnal ini mengemukakan bahwa pengawet termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan penggunaannya dalam produk pangan menurut Perkemenkes RI nomor 033 tahun 2012. Walaupun ada beberapa jenis bahan pengawet yang dilarang penggunaannya karena membahayakan bagi kesehatan. Aturan penambahan bahan pengawet bervariasi tergantung kebijakan yang dibuat oleh suatu negara. Pada jurnal ini juga mengemukakan bahwa adanya 26 jenis pengawet yang diizinkan untuk dipergunakan dalam makanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengawet dalam makanan berdampak negatif pada kesehatan, terutama sistem pencernaan. Dilihat dari semua jurnal, penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bahan pengawet buatan pada makanan ataupun minuman berdampak buruk pada kesehatan anak. Namun, dalam beberapa jurnal penelitian tersebut terdapat kontra, yang mana menyatakan bahwa makanan yang menggunakan pengawet tidak semua berakibat buruk. Ada beberapa pengawet buatan untuk makanan yang malah bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan itu sudah disetujui oleh BPOM.